lalu saya bicara mengenai apa? Bahasa roh yang apa? Bahasa surga yang apa? Memilih rugi. Wah, top itu. Memilih rugi. Hari ini melulu akan saya bicara mengenai itu. Jadi kalau saudara sudah hafal memilih rugi, saya firmannya akan nyambung itu, ya. Waktu lalu saya bicara mengenai kisah siapa? Stefanus, ya, karena ada filmnya, ya. Saudara ingat? Stefanus memilih rugi. Dia kalau orang sudah penuh dengan Ruach HaKodes, saat dia disakiti, dia ngomong apa? Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan, jangan tanggungkan dosa itu kepada dia. Ya, kalau belum penuh roh, kiranya dia disambar geledat yang paling gede, kena pas di bawahnya antena 5G, kepidak kebo, midatai kebo, sisan kejelungup di tainya, sisan ketabrak becak dan sebagainya, plus kunduran truk. Itu kalau belum penuh dengan Ruach HaKodes, akan minta Tuhan bales. Tapi kalau sudah penuh, dia berkata, jangan tanggungkan Tuhan, jangan tanggungkan. Karena apa, saudara? Kalau saudara lihat neraka dan penyiksaan di neraka, ya, itu saudara nggak bakal tega. Mbok musuh saudara yang terburuk, terjahat sekalipun, saudara nggak akan tega lihat mereka disiksa siang malam ribuan tahun tanpa berhenti. Apinya tidak melelehkan, bakar, tetapi tidak melelehkan, tidak menghancurkan, karena balik lagi tubuhnya di sana dan disiksa terus menerus. Gak ada air. Itu sebabnya orang kaya yang dengan Lazarus itu berkata, kasih setetes saja, setetes manis saja, itu berharga. Wah, teriak itu hari-hari ribuan tahun. Ya, jadi saudara, kalau saudara juga dosanya mau diampuni, saudara harus ngampuni. Kalau saudara tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada saudara, dosa saudara nggak diampuni, saudara masuk neraka dan saudara menderita selamanya. Well, saudara, itu tentang Stefanus, ya. Lalu saya bicara lagi, Stefanus itu memilih rugi. Dia memilih tidak membalas, tetapi saat dia mengatakan hal itu, dia lihat Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Elohim. Lalu saya juga bicara mengenai Rut dan Boas. Rut yang meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan bapak ibunya karena dia mencintai mertuanya, kasihan sama mertuanya yang all alone, ya, sendirian, yang sudah janda, suami dan anak-anaknya mati, sendirian. Mungkin dia, bapak ibunya masih hidup, masih ada anak-anak yang lain, masih ada kakak adiknya dia, ya, bisa ngopeni, tetapi dia melihat mertuanya sendirian. Nah, dia milih rugi. Dia lebih baik ngopeni mertua. Nah, sampai di sini yang ndak cinta mertuanya, ya, yang ndak mau ngopeni mertua, ndak mau ngopeni orang togen mati, sisan mati dhewe ngono. Ya, tetapi Rut memilih rugi. Saudara, orang yang milih rugi selalu untung. Percaya nggak? Ya,
saudara, pahlawan-pahlawan nama di jalanan itu nama pahlawan-pahlawan. Mereka tuh milih rugi. Mereka mati bagi bangsa. Nah, hari ini saya akan berbicara mengenai masih memilih rugi. Salah satu contohnya ada 21 orang Mesir, ya. Mereka adalah Kristen Koptik. Koptik itu ya denominasi gitulah. Kayak di sini denominasinya kini aliran Pantekosta, di aliran Koptik. Lalu dia ditangkap. Saya nggak tahu kenapa mereka ditangkap 21 pria. Dan akhirnya mereka ditangkap oleh ISIS. Dan ini gambarnya, mereka disuruh nyangkal Yesus. Berulang kali disuruh nyangkal Yesus. Mereka bilang, tidak. Kami tetap percaya kepada Yesus. Oke, kalau tidak mau, kami seret, kami beritakan di TV. Kami tayangkan. Dan ini bukan rahasia. Kalau saudara tulis di internet 21 Koptik martir keluar ini. Mereka langsung ditayangkan, disiarkan, dituntun kayak binatang dulu pakai tali, tangannya dikasih sini, tuntun di padang gurun. Dan kemudian apa yang terjadi? Mereka siap digorok, ya, tutupin mukanya dan digorok. Akhirnya mereka semuanya mati dan mayatnya dikirimkan ke keluarganya dan mereka menangisinya. Lalu beberapa saat kemudian ada reporter yang datang, wartawan majalah Kristen datang, ketemu dengan janda-janda mereka, masih muda-muda jandanya, karena mereka ini masih muda-muda, ya. Kayaknya ada pendeta-pendeta segala, tetapi yang lainnya tidak semua pendeta. Lalu ketemu dengan janda-jandanya. Jandanya ditanya, kalian sedih enggak? Suami kalian mati dengan cara seperti itu. Mereka berkata, kami bangga. Karena suami-suami kami ini tidak milih nyangkal Yesus. Ya, mereka tetap sampai matinya, mereka tetap pegang nama Yesus. Wah, kagetlah semua orang yang dengar pernyataan. Mereka bangga, sukacita, ya, karena mereka tetap berdiri sampai matinya. Bayangkan kalau mereka sampai nyangkal, ada yang nyangkal 21, ternyata satu bilang aku takut mati. Ya wes aku tidak jadi aku. Lah anakku termusing siji masih piye? Masih merah baru 2 bulan, nggak mau lah bojoku ayu iki kok dipel liyane piye. Malu. Nah, sedangkan ada cerita dulu pernah saya ceritain, mungkin saudara udah lupa ya, mungkin ada yang ingat. Karena ini cerita tuh membekas sekali di saya dan menolong saya sendiri. Kiranya ini menolong saudara, kita berjuang sampai akhir. Ya, kita kalau diminta milih, kita milih apa? Untung. Milih apa? Kalaupun harus saudara milih rugi. Jadi ini kisah ada 7 pendeta ditangkap. Ya, mereka hari-hari dihujat, dihujami, mereka hari-hari dipisui, mereka dijual, ya, mereka disiksa, disetrum, mereka tetap. Aku tidak menyangkal nama Yesus. Kalau kamu nyangkal aja, kamu langsung dibebasin, kamu langsung enak.
Tidak ya. Tetap mereka. Akhirnya mereka disiksa. Ini penyiksaan yang lebih lagi. Mereka dibawa ke daerah terdingin di dunia, di Siberia. Ya. Di sana itu ada minus 71. Minus 71. Dinginnya kayak apa? Wong mata berair aja, ini loh, IDP ini putih-putih, langsung kena salju es. Nah, jadi mereka dibawa ke sana tanpa sepatu, tanpa baju, diudani. Diudani, mereka digiring ke sana, terakhir gregetan polisi-polisi ini. Udani, ayo, Yesus tidak. Dan polisi-polisinya ini duduk di perapian, ada api. Pakai jaket tebel, pakai selimut, minum wine, anggur. Biar hangat, ada makanan daging-daging di situ, bakar daging gulung. Wah, mereka udah gini-gini. Kalau kamu nyangkal, kami bebaskan. Kamu langsung pakai jaket, kamu langsung pakai selimut, kamu langsung minum bir, wine, anggur, kamu makan. Mereka tetap nggak mau, dan mereka sudah pucat, sudah biru, sudah putih, sudah kurus, mukanya sudah tidak berbentuk lagi, udah hampir kayak mayat. Mereka siap, polisi-polisi sniper siap dengan tembakan mereka, siap tuju. Ya, siapa yang mau nyangkal Yesus? Mereka semuanya enggak. 10. Hitung mulai dari 10. 9. Ada yang nyangkal tidak? Diam. 8. Ada yang nyangkal tidak? Semua diam. 7. Ada yang nyangkal? Ada yang mau nyangkal Yesus tidak? Dibikin lama biar mereka ademan. Dan kepala pasukan ini lihat, loh, kok di belakang mereka ada malaikat, masing-masing siap dengan mahkota, siap memberikan mahkota. Wah, saya merinding semua. Siap memberikan mahkotanya. Siapa yang menyangkal? 5. Lah, ada satu malaikat yang gini. Ini. Kepala pasukan ini lihat. Loh, malaikat kok lucu ya? Yang lainnya sudah siap gini semua. Gini semua. Ya. Tinggal dekat di kepala. Satu ini malaikat yang ini. Ini. 5. 4. 3. 2. Yang satu ini angkat tangan. 1. Yang lainnya dua. Yang satu ini angkat tangan. Tidak jadi. Dia bilang, aku nyangkal Yesus. Waktu dibilang, aku nyangkal Yesus, dia ditarik, langsung dikasih di perapian, lalu kepala pasukannya berkata, aku terima Yesus. Aku mau ada di tempat ini. Ditembak kepala pasukannya.
dia yang terima mahkotanya. Aduh, saya merinding kabeh. Ini pendeta. Satu pendeta imannya gugur. Tetapi kepala pasukan yang melihat matanya dibukakan, langsung dia bilang, saya terima Yesus. Wow. Justru kepala pasukan yang milih rugi di dunia, dia akhirnya memilih mati syahid. Ibrani 12 ayat 1 dan 2, 3, 4. Kita akan baca bergantian, saya akan bacakan yang 1, saudara 2, dan seterusnya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. 4. Nah, saudara, di sini ini ayat-ayat yang luar biasa yang sudah kita baca. Kita ini ada dalam gelanggang perlombaan. Saudara sekarang mau berlomba atau tidak? Karepmu. Tetapi saudara sudah ada dalam gelanggang. Ya. Kalau saudara punya kesenangan olahraga badminton misalnya, ya, karena di sini banyak yang suka badminton. Saudara sudah ada di lapangan badminton itu. Saudara sudah dipegangin raket. Lalu di sana ada musuh-musuh saudara yang tiap kali nyemesi saudara, nyemesi saudara, nyemesi saudara. Saudara bilang, karepmu aku semesono, karepmu, dung, dung, dung. Loh, saudara nggak bisa keluar dari gelanggang. Saudara sudah ada raket. Saudara mau bales, mau anyel, mau nyepatani, mau jogrok, mau kelekaran, karepmu. Tapi saudara sudah ada dalam kotak itu. Kalau saudara berenang, saudara sudah ada di kolam, sudah nyelup. Kalau saudara pelari, saudara sudah ada di gelanggang lari. Sepatu saudara mau saudara sandal ke? Saudara mau tiduran ngatang-ngatang? Terserah. Tetapi semua kita ada dalam gelanggang perlombaan, katanya, yang diwajibkan, wajib hukumnya, ya. Marilah dengan mata tertuju kepada Yesus kita berlari, kita berlomba. Dia yang memimpin kita, memimpin iman kita kepada
kesempurnaan, katanya yang waktu lalu, kepada kesempurnaan. Jadi gelanggang ujian iman ini yang wajib. Ini nolong kita kepada kesempurnaan. Coba dikatakan di sini. Kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan atau bahasa lainnya dalam struggle, dalam penderitaan, dalam perjuangan, dalam persoalan-persoalan. Jadi masing-masing kita ada di dalam gelanggang dengan ujian-ujian kita, dengan penderitaan-penderitaan kita masing-masing. Ya kita harus berlomba, kita harus berlari sekuat tenaga, kita harus mencucurkan keringat sampai nantinya harus mencucurkan darah seperti 21 martir Koptik itu. Kalau harus, saudara jangan sampai menyangkal nama Yesus. Itu sebabnya saya ngomong lagi-lagi, kalau saudara KTP belum diubah aja, saudara nyangkal nama Yesus, hati-hati. Kalau saudara nggak mau, berarti saudara mau supaya saudara kelihatan aku diterima. Saudara mau diterima di masyarakat, saudara enggak diterima Tuhan. Hati-hati, saya sudah ngomong ini bolak-balik, tak bolan-balik ini gen saudara dengar, gen aku ora utang nyawa. Serius. Jadi masing-masing kita punya penderitaan yang harus kita hadapi, yang harus kita jalani. Gak tahu sampai kapan. Masing-masing ada struggle-nya, perjuangan penderitaannya ada. Selalu ngomong gini, wah beban urip kuwi abot banget, paling abot sak donya. Saudara pikir paling abot sak donya, masing-masing berpikir persoalannya lebih berat dari yang lainnya. Mah aku ki lho, uripku koyo ngene. Soro aku. Ora ana sing ngerteni bebanku sak donya paling abot dhewe. Liyane yo mikir gitu. Kok aku kok koyo ngene. Liyane kok enak-enak. Liyane kok guyang-guyu. Kemarinnya saya ada di kelas pakai Zoom, pakai komputer, laptop, ya. Di situ ada senyum sukacita. Puji Tuhan, hari ini sukacita sekali, Tuhan baik, kita bisa bertemu lagi. Ya, ada yang ngomong gitu. Senyumnya mereka. Tapi saya tahu persoalannya. Ya ampun. Persoalannya wis diposoni, wis didoain, wis diapa-apake. Bojone kuwi ora berubah-berubah. Nyayat ati. Plus anake aduh bikin gara-gara. Jengking-jengking sampean biung. Kalau saya lihat persoalan dia, wih, mesake banget. Tapi dia bisa senyum. Yang lain saya lihat, aduh persoalannya. Tapi firman Tuhan mengatakan, persoalan yang kita tanggung itu tidak melebihi kekuatanmu. Saudara masih kuat,
Amin Gusti ya, pakai Gusti belakangnya ya. Nyuwun kekuatan Gusti hari-hari, nyuwun mersi Gusti. Ngomong puji Tuhan bersukacita kuwi angel, padahal itu adalah salah satu dari bahasa surga. Ya. Bersukacita. Boe. Persoalane dhewe iki kok ora rampung-rampung yo. Yo. Wis lah. Mangan-mangan yo. Nyenengke ati yo. Iki tanggane dhewe iki kok ora mandeg-mandeg yo nguanyel kene iki. Aduh. Ya wis ditukokke tumpeng wae. Kayak ana tumpeng. Kali ini saya akan bicara mengenai sebelum saya bicara nanti dibuka 1 Raja-Raja 17, saya cerita dulu nih. Saya kapan ya? Udah lama sekali ya, berapa mungkin 10-an tahun lalu saya pergi ke China. Dan saya pergi ke China, Hong Kong, Macau. Ya, ini 3 negara yang beda. Lalu di China saya pergi ke Guangzhou. Dari Shenzhen kota ke Guangzhou, dari Guangzhou ke Shanghai, dari Shanghai ke Beijing. Wah bagus banget, harus ke China ya. Tapi umroh dulu ke Israel. Saya ke sana, terus muter-muter China itu dulu ya, saya ke sana aja. Wah luar biasa, saya bilang Indonesia 50 tahun lagi belum bisa menyamai China. Wah sekarang lebih lagi. Nggak umum, wapi itu lebih dari Amerika, mereka membangun pembangunannya. Nah di sana kan saudara beli sepatu-sepatu ini ya, kebanyakan ya. Made in China. Nah tasnya coba dilihat, tak lihat made in dia, aku tahu. Made in China ya. Yang sandal-sandal yang ada di pinggiran pasar gede itu yang 30.000. Itu di sana paling 5.000. Mungkin. Karena di seluruh dunia kok sama gitu ya. Terus kok ke sana murah gitu ya, produksinya kok di sana. Katanya, sini yang pakai iPhone siapa? Coba iPhone Pro ada, Pro yang 16 ya, Pro Max atau bukan Pro Max maksimal, sudah Pro masih maksimal. Pro itu profesional, Max itu maksimal ya. Bukan Pro Max ya, sekali lagi Pro Max ya. Nah, enggak usah niruin saya, wong enggak beli apel. Beliau apel di pasar Tanggul. Itu enggak Pro Max. Pro Max 16. Harganya berapa? Harganya berapa ya? Berapa? Ada yang tahu, Mas? Berapa? 25 juta? Atau 30 juta? Ono sing ngene iki. Nah, harganya sekitar pokoknya 25 juta ke atas. Saya pernah ditawari, Ibu Mek, mau HP terbaru apa? Saya bilang gak usah. Saya sudah punya
punya saya waktu itu. Gak apa-apa ketinggalan, ya tinggalan setahun gak apa-apa. Lalu di Cina, berapa harganya? Orang yang ke sana, ke pabriknya. Harganya cuman berapa? Di bawah $10. 150.000. Ya. Nah, saya cerita China panjang lebar. Saya sebenarnya mau bilang gini loh, saya pas ke Beijing atau ke Shanghai, saya lupa, atau salah satulah kotanya. Nah, saya beli 3 pasang sepatu buat rekan-rekan saya. Saya beli 3. Ya sudah, ya 3. Terus saya kasih nih bayarnya segini. Sudah dibungkus terus saya mau ganti warna gitu. Ya sudah diganti warna. Makasih gitu. Makasih. Kamu belum bayar? Loh, tadi kan sudah saya bayar sebelum ganti warna. Belum. Saya sudah bayar. Saya kasih Enci. Belum. Coba Enci lihat. Tadi dimasukkan kantong. Lalu dia pegang kantongnya. Ada uangnya. Persis itu uang saya. Saya nggak ingat berapa, kalau misalnya 60.000 gitu ya, ini bukan 60.000 uang sana. Dan harganya enggak 60.000. Misal 60.000 itu ada 50 sama 10-nya. Pas itu duit saya, ini bukan duit kamu, bayar. Saya mikir, kalau saya ngamuk dan tak tinggal saya rugi. Jadi saya mikir, sudahlah, saya mau memberkati China. Keluarkan uang lagi untuk 3 pasang sepatu. Saya bilang, Wo ai ni. Ni hao ma. Ang pao nai li. Lalu saya bilang, Yesus, pokoknya Tuhan memberkati gitu loh. Saya bilang Tuhan memberkati. Tapi saya pulang dengan lega hati. Dan saya memberikan kepada rekan-rekan saya 2 kali lipat harganya. Ya. Jadi seolah kalau mereka jalan mereka pakai 2 sepatu. Ya. Gak apa-apa. Milih rugi. Tapi saya memberkati orang-orang di China. Ya. Kita baca 1 Raja-Raja 17 ayat 7. Ini mengenai Elia dan janda di Sarfat. Ini kisah bagaimana Nabi Elia disuruh Tuhan ya untuk ngumpet di sungai Kerit. Tuhan ngirim dengan mujizat. Ya, burung gagak dikirim untuk membawa steak. Tapi karena hujan gak turun, airnya kering, dia tidak bisa lagi minum dari air sungai itu. Maka Tuhan bilang gini, sekarang kamu siap pergi ke Sarfat, diam di sana. Aku sudah menyiapkan seorang janda buat ngasih makan kamu selama masa kering. Kita mikirnya janda kaya ya, punya perusahaan domba, punya pegawai-pegawai banyak. Lalu Elia siap jalan dan masuk ke Sarfat. Waktu masuk Sarfat, dia lihat
ada mbah-mbah lagi jengking mungut kayu. Tuhan bilang, lah itu jandanya. Dia lihat dari atas ke bawah, atas ke bawah. Loh, sandalnya jebol, jari kumel, telire wis blawus, rambutnya putih, gek cilik sidik, terus sudah tua. Oh Gusti, tapi Tuhan bilang, ya ini janda yang akan ngasih makan kamu terus selama musim kering. Jadi dia masuk Sarfat, sudah perutnya lapar, terus dia bilang, Bu, coba ambil, aku minta air sedikit-sedikit, aku ngelak. Dano lapar, tapi ngelak dulu. Terus diambilkan di dalam kendi. Sidik, loh, ini kok sidik men koyo air perjamuan, anggur perjamuan sidik. Aku minta air, kok ora dikei 1 gelas, 1 mangkok, atau 1 jar, jug, pitcher, apa itu? Kok malah dikei mung saempret. Terus dia bilang, aku minta roti lagi deh, minta ambilkan roti juga sama airnya. Lalu janda ini bilang, 12, ayat 12. Demi Tuhan Elohimu yang hidup, sesungguhnya udah ndak ada roti sedikit pun padaku, kecuali segenggam tepung ini dalam tempayan dan saempret minyak dalam buli-buli. Sekarang ini aku lagi ngumpul ke kayu ini loh, untuk terakhir kali kami makan, saya sama anakku. Habis itu kami puasa siap mati. Elia juga bingung, tapi dia bilang, jangan takut, kamu pulang, bikin dulu buat aku. Ya, bikin sepotong roti bundar kecil, kalau itu segenggam, aku kayak ono sidik wae. Karena Tuhan mulai ngomong, tepung dalam tempayan itu, kalau kamu ngasih ke aku, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis-habis. Dan juga minyak dalam buli-buli kamu tidak akan berkurang. Sampai Tuhan memberikan hujan ke atas bumi. Jadi masa kering itu kan lama. Ya, 1,5 tahun lebih. Kita di sini dari April sampai September. Ya. Lalu benar, waktu dia masak, dia berikan, ada mujizat terjadi. Saat dia memilih rugi, maka Tuhan tambahkan, limpah-limpahkan, Tuhan gerojoki, mujizat terus menerus terjadi. Saudara, pagi hari ini lagi kita belajar. Ketika kita milih rugi, kita malah mendapatkan mujizat. Ketika kita nampaknya kekurangan, ketika kita nampaknya lebih menderita, tetap kita ini diberkati. Tuhan yang lihat kita, saudara. Tuhan tidak mungkin utang sama saudara. Ya, saudara kan lihat. Kalau orang hitungan sama saudara, saudara lebih hitungan lagi enggak? Wah, hitungan be aku,
sisan. Sak detil-detile, sak sen-sene tak hitung kabeh. Ya. Tapi kalau orang ndak hitungan, Pak, aku beli no tali ya. Tali apa Bu? Ya pokoknya tali rambut, tali rafia, tali apa kabeh beli no. Terus ibu ini lupa ngasih uang. Lalu bapak ini beli pakai uangnya sendiri. Lah tali rambut regane ya 20.000, tali rafia regane 20.000, tali apalagi semua tali dibeli. Ya aku ra ndedit bu di rumah. Duwe duit aku nyileh, anakku nyileh. Nah nyileh anak kabeh. Ini Bu Tuan Bos Ndoro, ini semuanya talinya. Loh, ya, menyenangkan. Terus bapak ini langsung luyur. Ibu baru inget, ya ampun, aku ndek mau orang ngai duit nih. Kira-kira gimana? Daripada datang duitnya, hitungan. Terus ini parkirnya di sini 3.000, di sini toko sana 2.000, di sini 5.000, dihitung kabeh retail. Mbok sak sen-sene dihitung. Tapi nek seperti tadi, walah ya ampun, ya wis tak turai sak yuta, nggo jajan. Ya tak. Saya mikir, kalau kita hitungan sama Tuhan, Tuhan ki hitungan sama kita. Kalau kita tidak mau rugi sama Tuhan, Tuhan hitungan sama kita. Kalau kita tidak hitungan nyoh-nyohan sama Tuhan, terus Tuhan aku percaya, maka Tuhan juga nyoh blonyoh sama kita. Amin. Ya saudara belajar murah hati, gak hitungan. Ini janda percaya, dia bikin dulu, padahal itu air terakhir. Itu tepung dan minyak terakhir buat dia sama anak perempuannya. Tapi waktu diberikan, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Saudara, bahasa surga ini sulit. Tetapi ketika saudara memilih rugi, maka saudara akan untung. Sebaliknya, kalau saudara milih mau untung, saudara malah rugi. Ingat tadi, pendeta yang di atasnya itu malaikat sudah siap. Nah kira-kira gini-gini apa? Ini pendetanya lagi mikir, aku ndak mau nyangkal. Ndak mau nyangkal, malaikatnya siap. Terus aduh mesake bojoku balik lagi. Jadi ini malaikatnya naik turun nih karena orang ini dalam hatinya, aku milih untung, ya wis lah aku rugi, untung, rugi. Jadi malaikatnya pun bingung. Tetapi saat dia bilang, aku milih untung aja, malaikatnya angkat itu mahkota. Dia bilang, aku milih untung, aku mau hidup saja, aku tidak mau mati martir. Malaikatnya angkat. Jadi saudara, upah kita masih gantung. Tergantung saudara. Saudara mau rugi atau mau untung? Untung saudara rugi. Kami baru aja ada murid, dia baru mendengarkan firman yang saya sampaikan. Firmannya juga seperti ini, untung atau rugi. Ya. Kemudian dia langsung diuji. Dia buka kedai. Nah, pinggirnya itu juga buka. Jadi ini kios-kios ada berbagai macam makanan. Lalu kadang-kadang ya dia ngomong duduk di situ sama pegawainya. Lalu suatu hari dia mengeluarkan satu produk ayam yang
katanya sama sebelahnya. Wah, sebelahnya mulai ngamuk-ngamuk. Ini kok kamu mengeluarkan ayam yang sama, rasanya sama, warnanya sama. Aku ngerti, kamu itu membajak pegawaiku. Kamu cari tahu pegawaiku bumbunya apa wae. Dia bilang enggak, sama sekali enggak. Loh, ada CCTV loh katanya. Langsung disebarkan di mana-mana. Dia bilang, ayo kita ngobrol dulu aja. Kita ngobrol, enggak mau ngobrol, disebar ke. Wah, supaya apa? Supaya dia bangkrut. Supaya enggak ada orang mau datang ke dia. Tapi dia bilang, saya ingat khotbahnya ibu, saya milih rugi, saya diam saja. Setelah diam enggak lama, baru berapa ini, paling 2 bulan atau enggak sampai, ya 2 bulanan lah. Baru 2 bulan, tiba-tiba dia ditawarin untuk buka kedai di sana, buka di mall sana, buka mau di franchise di sana. Wah, ketiban berkat. Kalau dia ngelabrak, dia milih untung, dia bakal malu. Dia bakal tidak diberkati. Tapi karena dia milih rugi, dia diberkati. Mari kita tunduk kepala. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Firman Tuhan mengajarkan saat kami memilih rugi, maka kami akan diberkati. Karena Yesus juga menanggung kesengsaraan yang begitu berat. Dan Yesus yang bisa menjawab, bisa mendatangkan bala tentara malaikat surga untuk membelanya, tetapi dia milih rugi. Dia disalibkan, dia dihina, dicerca, dia dicambuk, diludahi, dia ditombak. Namun kemudian dia membuktikan dia hidup. Minggu-minggu ini adalah minggu sengsara, yang mana kami akan memperingati kematian Yesus, pengorbanan Yesus. Kami belajar lewat firman yang disampaikan dari minggu ke minggu mengenai bahasa surga. Kami milih rugi. Akan ada dari kami-kami yang dicobai, diuji, tetapi kuatkan dan teguhkan hatimu. Pilihlah rugi. Sebab ketika secara duniawi, secara manusiawi engkau memilih rugi, maka Tuhan akan memberikan keuntungan yang berlimpah ruah. Terima kasih Bapak. Saat jemaat ABC Family ini berani melakukan firman Tuhan yang sulit, maka hidup mereka akan diberkati dengan berlimpah. Mereka akan memberikan kesaksian-kesaksian yang luar biasa, yang akan membuktikan firman Tuhan adalah hidup. Makasih Bapak, berkati semua pemirsa di seluruh dunia yang sedang mengalami ujian-ujian, agar mereka tahu bahwa Tuhan berdiri di balik firman-Nya untuk memberkati setiap pelaku-pelaku firman yang berani berdiri bagi firman dan kebenaran. Hamba memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.